Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami tentang Instagram clone yang bisa terhubung langsung atau menyimpan data ke database. Di sini kami ingin menggunakan PHP MySQL. Untuk anggota kami terdiri dari 5 orang. Silakan. Nama saya Nakagung Gede Gandhi Prawira. Saya Edra Harataya. Nama saya Ferdi Sardika. Nama saya Muhammad Isya. Nama saya Muhammad Wildan. Maka dari ini kita mulai untuk mempresentasikannya. Oke, presentasi diawali dengan database yang akan dijelaskan oleh saya Nakagung Gede Gandhi Prawira. Dimulai dengan membuka XAMPP. Lalu kita tekan button start pada action yang berada untuk mode Apache dan MySQL saja. Seperti yang dilihat, saya sudah menekannya. Lalu untuk pergi ke tempat PHP MyAdmin, kita tinggal memencet admin, lalu kita akan dihadapkan langsung dengan dengan tempat PHP MyAdmin. Seperti yang kita lihat, ini adalah contoh desain tabel-tabelnya, di mana semua tabel itu berelasi. Tabel user berelasi dengan tabel Instagram following, Instagram likes, Instagram post, dan juga Instagram comments. Dan juga tabel Instagram likes berelasi dengan tabel Instagram post, yang dimana tabel Instagram post juga berelasi dengan Instagram comment. Lalu kita pindah ke codingannya, yang dimana connection PHP ini berfungsi untuk mengecek apakah kita sudah terhubung dengan database-nya. Cara mengeceknya adalah kita hanya tinggal mengetik localhost 5000/db/connection.php. Jika memunculkan layar putih seperti ini, maka database sudah terhubung. Jika tidak, maka akan memunculkan couldn't connect to the database. Lalu untuk fungsi PHP, dikarenakan fungsi PHP ini sama seperti connection PHP di atas, codingan yang di connection PHP di atas dimasukkan juga di function PHP. Lalu untuk function get data ini berfungsi sebagai untuk mengambil data dari table user yang ada di database MySQL Instagram. Lalu function akan mereturn data yang sudah diambil dan diubah menjadi array asosiatif. Itu saja dari saya. Sekian. Untuk register, maka akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Di sini saya akan menjelaskan tentang register atau create akun. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu struktur HTML-nya. Di sini terdiri dari head, body. Seperti biasa kita buat di body ya. Kita buat sebuah form untuk input. Form tersebut kita berikan metode post agar bisa mengirim data ya ke database. Di dalamnya terdiri dari beberapa input. Input pertama adalah untuk username atau email ya. Kita berikan name, username. Kemudian input untuk full name kita berikan name-nya adalah nama. Input mobile, name-nya adalah Notel. Input password,
kita berikan name, password. Kemudian kita nyalakan terlebih dahulu XAMPP kita, Apache dan MySQL nya, kita start dua-duanya. Kemudian kita lihat terlebih dahulu, ini adalah contoh database Instagram ya. Kita berikan nama database, ini adalah Instagram, terdiri dari beberapa tabel di sini. Karena untuk create akun maka akan masuk ke tabel user ya, karena berhubungan dengan user atau pengguna. Di sini adalah contohnya ya. Tabel user itu terdiri dari user, nama, password, notel. Di sini sudah pernah saya coba. Kemudian ini adalah contoh yang sudah terhubung ya ke database. Ini adalah contohnya form input. Ketika kita sudah mengisi semua, kemudian kita submit, maka akan tersimpan di tabel user. Ini sudah kita buat di function ya. Kita buat functionnya, function kita user register dan berparameter adalah data. Data itu adalah data dari user, karena semuanya akan di get data dari function get data. Kemudian kita buat global connection, di dalamnya kita buat request method yaitu post, dimana request method ini mengambil beberapa variabel ya yang digunakan untuk create akun, yaitu username, nama, hotel, dan password, dan akan mengambil username, nama, hotel, dan password. Kita buat if else lagi. Di sini jika username, nama, hotel, dan password itu empty atau kosong, akan menjalankan variabel error. Variabel error berisi tentang invalid username. Jika tidak error, maka menjalankan else. Di sini kita kasih variabel query ya. Kemudian akan insert into user atau masuk ke dalam tabel user datanya, yaitu dari data yang sudah input ya, username, nama, hotel, password, dan value nya sesuai dengan nama variabelnya. Kemudian connection atau variabel count, query sama dengan true, maka jika semua ini tidak ada error atau terisi dengan baik, maka akan langsung ke login PHP. Kita akan nanti contohkan. Jika tidak atau username sudah terpakai, maka akan memunculkan notifikasi username sudah dipakai. Mari kita contohkan di sini. Untuk menghubungkan function user register ke file HTML ya, ini kita require saja di sini, require include function PHP. Kita buat ininya, functionnya, kemudian ini contohnya. Di sini kan sudah ada beberapa ya, ini ada beberapa, mungkin saya hapus beberapa dulu.
Pertama-tama kita coba yang sudah bisa atau sudah ada ya di database, contohnya username kita buat, passwordnya tidak apa-apa kalau mau sama atau berbeda, karena yang dipentingkan di sini username-nya. Jika username-nya sama akan muncul error seperti ini, username sudah dipakai. Jika tidak, kita buat di sini, kita submit. Kalau berhasil, kita akan masuk ke form login. Kita lihat terlebih dahulu di sini sudah masuk atau belum. Ya, ini sudah masuk ya. Username sama, nama sama, password sama, notel sama. Kita sudah, berarti create akun berhasil. Demikian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan ke proses login. Kalau untuk itu mungkin kita coba terlebih dahulu. Ini contohnya. Berarti sudah bisa ya. Terima kasih. Ya, saya Ferdi Sardika. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Muhammad Gilan ya. Sekarang kita akan melakukan login. Jika user sudah mendaftarkan akun ke dalam Instagram account ini, nanti datanya kan sudah masuk ke bagian database. Ini di sini kita gunakan saja username dan password dari database yang sudah tercantum ya. Sini kita gunakan yang nomor 3, itu username-nya ada Fer dan passwordnya itu 123. Nah, jika password dan username-nya benar, maka kita akan diarahkan ke halaman index.php dan itu menandakan username dan password benar. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terbuka semuanya. Tapi jika kita masukkan username atau passwordnya dengan salah, nah kita tidak bisa login ke dalam index.php atau aplikasi Instagram clone. Tidak bisa masuk ke dalam sini kalau kita salah memasukkan username atau password. Nah, untuk listingnya di sini pada bagian login PHP yang tampilan seperti ini. Kita di sini di bagian atas kita include file function.php, di mana function.php ini yang akan menjalankan proses login kita. Sini kita panggil juga fungsi user login dan post. Ini karena kita melakukan login, di sini kita menggunakan post. Nah, di sini fungsi user login data ini variabel yang kita gunakan di awal untuk database, data user lah. Kita lakukan koneksi dulu, dan di sini kita lakukan untuk koneksi dari username, string username kepada username dan password di database ini, username dan password. Di sini kita harus samain aja sama nama fieldnya. Lalu selanjutnya ini kita lakuin statement biar mencegah SQL injection itu. Di sini kita query dulu statement font ini koneksi, select, kita query, kita pilih tabel users, di mana bintang ini untuk seluruh tabel users isinya, di mana username kalau username-nya tidak diketahui dan passwordnya tidak diketahui, maka sini kita get threshold saja. Selanjutnya di sini kita lakukan if else, dimana kalau kondisi yang pertama itu kalau username dan passwordnya itu benar, maka
si user itu akan diarahkan ke dalam file index.php. Lalu di sini kita lihat, kita ambil gambar dari pengguna login dulu, kita seleksi next. Cuma karena di bagian login sini kita tidak disuruh mencantumkan image, maka bagian awal itu pasti kosong bagi image-nya nih. Image-nya kosong, email sama following, post, dan nomor telepon kan di pas registrasi ada ya udah. Terus di sini kita menggunakan username untuk memasukkan gambar. Dimana sini kita gambarnya itu kita deklarasiin lagi menjadi profile image dan dimasukkan ke dalam session image atau di database-nya di bagian sini image-nya. Lalu selanjutnya kita lakuin session untuk username dan user ID. Di user ID ini penting karena apa aja yang dilakukan user nanti semuanya akan menggunakan user ID di saat user ingin melakukan post, komen, dan like, itu user ID sangat diperlukan di situ ya. Di sini yang tadi sudah saya jelaskan, kalau username dan password benar kita akan diarahkan ke dalam file index.php. Jika sudah, di exit program dan tidak perlu menjalankan kondisi else. Tapi kalau tapi kalau user salah memasukkan username atau password, sini kita akan diberikan kalimat username atau password salah, dan otomatis user itu tidak bisa masuk ke dalam file index.php. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana postnya berjalan. Di sini sudah ada sebuah card post yang sudah dari sananya atau sudah default yang saya tentukan dari HTML ya, bukan dari database. Langsung saja saya masuk ke dalam halaman post. Sini ada tombol untuk masukkan gambar. Lalu masukkan gambar, ketik caption yang Anda inginkan, dan hashtagnya, lalu submit tersebut. Kalau berhasil akan muncul image saved successfully. Jika sudah, mari kita cek. Nah, di sini sudah ada cardnya. Datanya sudah masuk ke dalam database post sini datanya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana ini berjalan di dalam HTML. Lalu saya masuk ke dalam sebuah file post PHP. Ini di halaman yang saya tadi perlihatkan untuk memasukkan sebuah gambar post atau menjalankan post tersebut. Lalu saya akan mencari formnya. Formnya adalah action kosong, maka akan mengirim datanya ke halamannya sendiri. Lalu metodenya adalah post dan ink type-nya adalah multipart form data untuk mengirim data. Lalu masuk ke sini ada tabel input. Nah, dari sini saya masukkan CSS, lalu inputnya saya hide agar tidak terlihat. Ketika saya pencet, dia akan masukkan data dan minta input dari user. Jika sudah, langsung dia masuk ke dalam tag ini. Dan ini adalah text type text untuk caption dan untuk hashtag. Tidak ada spesifikasi lanjutan, hanya untuk teks biasa. Jadi bisa apa saja teks yang Anda berikan. Lalu ini untuk button, type-nya adalah submit. Jadi ketika di submit, datanya akan terkirim ke dalam halamannya sendiri. Ya, atau terkirim juga ke server, tapi untuk halamannya sendiri. Lalu bagaimana gambar tersebut bisa muncul? Saya menggunakan JavaScript di sini. Lalu saya mendeklarasikan gambar input yang tujuannya adalah ID image. Ini adalah sebuah tag input yang ber-ID image, lalu saya masukkan ke dalam sebuah DOM dan memasukkannya ke dalam variabel gambar input. Dan gambar preview ini adalah sebuah tag div yang saya
masukkan tag tag gambar atau tag image yang saya masukkan dan saya deklarasikan sebagai class gambar preview dan masukkannya ke dalam variabel di JavaScript. Lalu jika gambar input, saya masukkan event jika input tersebut dimasukkan sebuah data atau diubah datanya, maka akan menjalankan sebuah function di dalamnya. Lalu di dalam function ini ada file, gambar, input, file. Nah, dari sini ini adalah sebuah filenya, saya masukkan ke dalam variabel. Dan jika filenya adalah true atau ada isinya, maka jalankan sebuah statement tersebut. Lalu jalankan sebuah variabel reader dan memasukkan objek ke dalam file reader. Lalu jika reader tersebut jalan, lalu jika file reader tersebut berjalan, maka jalankan sama dengan adalah function tersebut. Dan reader read asal URL. Lalu masukkan function read as data URL dan file atau nama file juga bisa. Nama file directory yang disimpan di dalam server. Langsung masukkannya ke dalam function read as data URL. Langsung masuk ke function unload dan sama dengan adalah function i. Nah, di sini adalah file tersebut yang dari read as data URL masuk ke dalam function lewat parameter i. Dan gambar preview adalah tag image yang untuk menampung image dari input tersebut. Lalu datanya adalah saya deklarasikan block dari CSS-nya, style-nya block, dan gambar preview adalah gambar preview. CRC-nya saya masukkan sebuah path atau target dari gambarnya, path di dalam servernya, maka i target result. Result ini untuk menampilkan path-nya. Jika sudah, maka CRC dari gambar preview ini akan berubah. Kan dari sini CRC-nya kosong, maka akan terisi oleh statement ini. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana post dari gambar dan hashtag dan captionnya masuk ke dalam database. Saya di sini memanggil sebuah function create post yang ada di function PHP ini. Lalu saya masukkan post dan files variabel global yang sudah disediakan PHP. Files ini akan menampung data dari input type file dan post ini akan menampung data dari type text. Type text ini ada 2. Lalu masuk ke function PHP, lalu masuk ke function create post dengan parameter description untuk post dan file untuk dari global files. Lalu saya memanggil global count. Global count ini akan menunjukkan dari count yang ada di luar dari function ini atau variabel global. Nah, count ini menampung koneksi dari MySQL ke PHP, halaman PHP ini. Lalu jika server atau request methodnya adalah post atau yang tadi saya form datanya post terkirim, maka akan menjalankan statement di bawahnya. Saya mendeklarasikan sebuah variabel path untuk menampung sebuah string yang untuk menunjukkan sebuah path dari folder yang saya simpan untuk image-nya. Lalu caption, masukkan ini kan awalnya post, saya parameterin jadi description, langsung caption. Ini caption dapat dari name input yang caption ini. Lalu masuk ke dalam variabel, lalu hashtag dan path file ini. Path saya gabungkan dari path yang sebelumnya ke file yang image name. Ini akan mengambil dari atribut atau variabel global files yang name-nya adalah image dan akan mengambil nama dari name tersebut. Lalu username ini ngambil dari session dari sebelumnya karena login ya. Jadi ini menentukan siapa yang akan mengirimkan data tersebut. Atau
bisa dibilang siapa yang login akan terdata di dalam database nanti username ini. Lalu ID, saya mengambil ID dari database tabel users ID, yang dimana ada username, nama username tersebut, maka akan dapat. Jika ID-nya adalah lebih dari 1, maka ID-nya saya jadikan sebuah array associative. Lalu masukkan data tersebut ke user ID atau variable user ID. Lalu saya membuat kondisi lagi empty jika caption atau hashtag atau image username atau user ID-nya adalah kosong, maka invalid post. Program berhenti karena sudah ada return error. Ini akan jika Anda submit maka akan muncul invalid post. Jika tidak, jika if-nya ini tidak berjalan atau false, maka else. Lalu saya akan masukkan try dan catch. Jika ada error, maka catch exception. Errornya akan ditangkap oleh variable E, tapi saya tidak ituin karena panjang mungkin ntar sebuah errornya, maka saya errorin aja kayak begini biar agak ringkas. Nah, lalu return error, maka function akan berhenti. Jika tidak ada error, maka ini akan berjalan. Lalu saya membuat variable jancu insert into post, yaitu memasukkan data dari variable-variable yang saya sudah deklarasikan ke dalam tabel post. Nah, ini untuk tandanya, untuk menandakan apa aja yang kolom yang ingin dimasukkan, dan value-nya sesuai dari urutan dari tanda yang saya sudah berikan ini. Jika beda, maka akan masuk ke kolom yang berbeda-beda, makanya harus sama. Nah, jika sudah, lalu saya query variabel ini, lalu memasukkannya ke dalam database Instagram ke tabel post. Jika hasilnya true, atau benar, ya bisa masuk atau query-nya benar, query-nya true, maka jalankan statement berikut. Lalu fungsi atau method move upload file ini akan mengambil sebuah data image atau TMP name ini. Ini ada image dan tempat datanya disimpan di dalam memori. Lalu image ini akan mencarikan path-nya yang akan dimasukkan. Nah, akan masuk ke image ini. Dari path sini, lalu namanya image-nya apa, lalu masuk ke folder ini. Jika sudah, maka ada variable message is image successfully, langsung saya return ke message. Tadi sudah lihatkan image what successfully itu berarti berhasil. Sudah, jika gagal query maka akan error. Jadi kesalahan akan error. Dari sini disebutkan errornya itu apa. Sudah. Lalu pause-nya, bagaimana pause-nya itu bisa berjalan. Lalu sini. Nah, ini ketika di index, ini akan menjalankan data tersebut. Nah, get data ini untuk mengambil data dari sebuah post order by ID descending, maka ini descending ini datanya maka akan yang terbaru atau yang terbaru dimasukkan, maka akan paling atas datanya. Masuk ke dalam get data, lalu ke function get data ada di sini. Masuk ke dalam data dari parameternya, masuk ke dalam sebuah query, masuk ke dalam variable result, terus saya deklarasikan data sebagai array, research number row. Jika datanya adalah lebih dari 0, maka true. While row ini untuk menyimpan data array, dan result fetch as sock, masukkan datanya ke dalam row. Nah, jika row-nya ini udah jadi, masuk ke dalam data, ini data tersebut yang tadi sudah saya jadikan array.
Jadilah array asosiatif langsung di return data tersebut ke dalam data ini. Lalu data ini akan di for each atau diulang sebanyak array yang ada di dalamnya. Langsung masukkan ke dalam function. Nah, ini username-nya dan caption akan masuk dan akan muncul seperti ini. Lalu ada image-nya ini ada tag image, image-nya masuk ke dalam ini. Di sini saya akan menjelaskan fitur komentar. Di sini terdapat relasi antara tabel users, posts, dan comments. Relasi di sini antara tabel post dan komen diperlukan agar semisal username dengan nama Budi membuat sebuah postingan dan kita berkomentar di dalam postingannya Budi, maka komentar kita tidak akan muncul atau tidak akan terkirim ke dalam postingan yang dibuat oleh user lain. Begitu juga dengan relasi antara tabel users dan komen. Jadi username kita tidak akan tertukar dengan username orang lain ketika kita berkomentar. Supaya data yang dimasukkan nanti bisa masuk ke dalam database, maka diperlukan sebuah function. Function ini buat memproses data supaya masuk ke dalam database. Nah, di sini ada pertama di sini ada function getPostById, parameternya variable post ID. Di sini juga ada variable connection buat berinteraksi sama database. Nah, di sini ada variable query. Nanti variable query ini bakal ngambil informasi ID dari tabel post. Terus di sini variable stmt sama dengan variable count prepare. Nah, prepare ini bisa buat mencegah SQL injection ke dalam database kita. Terus di sini ada metode main_param. Main_param ini buat ngikat variable post ID ini ke dalam database, ke dalam query kita. Terus di sini nanti variable stmt bakal di-execute. Terus setelah di-execute, variable stmt ini bakal dimasukin ke dalam variable result. Nah, kemudian ada metode getResult buat ngambil hasilnya. Terus habis itu ada variable post. Di sini ada metode fetchAssort. Jadi nanti hasilnya itu menjadi sebuah array asosiatif. Nanti variable post ini bakal di-return dari function getPostById. Habis itu ada function addComment. Function addComment ini buat masukin variable post ID, user ID, comment text, dan username ke dalam tabel comment. Nanti tabel comment ini bakal diisi dengan post ID, user ID, comment text, dan username. Terus sama di sini ada metode prepare, terus ada metode main_param buat ngikat ke dalam query. Terus di sini ada pengkondisian. Apabila variable stmt di-execute, maka akan mereturn true. Terus di sini juga ada function getCommentsForPost. Ini juga sama aja kayak tadi, cuman ini buat ngambil post ID dari tabel comment. Terus di sini juga ada getUserId by username buat ngambil informasi username dari tabel users. Terus di sini juga ada getUsername by userId buat ngambil informasi ID dari tabel user. Sekarang saya akan menjelaskan tampilan dari komentar, di mana user nanti bisa menuliskan komentar ke dalam suatu postingan. Ini adalah tampilan dari indeks. Untuk kita dapat menulis komentar, kita perlu untuk mengklik icon komentar ini. Icon komentar ini sudah dihubungkan dengan suatu modul bernama singlepost.php. Apabila kita mengklik, maka kita akan diarahkan ke singlepost.php. Nah, singlepost.php ini adalah tempat kita buat menuliskan komentar. Ini adalah indeksnya tadi ya. Jadi ini icon komentar, apabila diklik maka dia akan mengarahkan ke singlepost.php. Ini adalah kode dari singlepost.php. Jadi dia itu require function.php. Jadi tempat dimana kita buat
function-function buat ngeproses database kita. Terus di sini ada pengkondisian. Apabila post ID sudah diterima, maka dia akan mengisi post ID ke dalam variable post ID, terus masukin, terus di sini ada variable post, dia bakal masukin function get post by ID. Terus ini ada variable comments, bakal diisi dengan get comment for post. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka dia bakal ngarahin kita kembali ke index.php. Kemudian di sini ada pengkondisian lagi. Jadi ini buat meriksa kalau tombol button comment itu udah ditekan. Tombol button comment kalau udah ditekan, maka dia bakal masukin, maka comment text bakal dimasukin dari comment text. Terus dia bakal di sini bakal meriksa lagi apa session dari username. Jadi ini buat meriksa kalau user itu udah login apa belum. Terus di sini, nah nanti di sini ada function add comment. Jadi function add comment ini berisi variable post ID, user ID, comment text, dan username. Nah ini kita bakal lihat tadi function add comment ini bakal masukin post ID, user ID, comment text, dan username ke dalam database. Nah, jadi ada pengkondisian lagi, apabila variable sukses, maka dia akan meredirecting atau mengarahkan kita ke snippet.php. Jadi ini itu buat nanti komentar yang kita tulis di sini bukan cuma sekedar masuk ke database, tapi bisa tampil di sini siapa username yang ngirimnya, terus apa isi dari komentarnya. Nah, buat nampilin itu maka ada di sini ada echo, terus di sini ada tag paragraph, dia bakal masukin username dan comment text. Kita coba ya, misalnya kita nulis komentar nice, terus kita tekan tombol post, maka dia akan menuliskan nice. Di sini Aswa karena username kita adalah Aswa. Kita lihat di sini. Nah, username login kita adalah Aswa. Nah, kita bisa lihat di post, di komen. Nah, sudah tercatat di sini username yang masuk adalah Aswa, user ID-nya 1, terus ini ada post ID 2. Nah, comment text-nya adalah nice. Kalau kita tulis lagi keren, maka di sini kita refresh. Di sini comment text keren bakal masuk dengan nama username Aswa dan user ID-nya 1. Nah, apabila kita login dengan username lain, apabila kita berkomentar dengan username lain, maka dia juga bisa mengidentifikasinya. Ini dapat dilihat bahwa username gue dengan comment text yang hebat juga sudah masuk. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, segitu aja dari kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.